Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 49. Bab 251, mempekerjakan petarung lama. Saat sinar matahari pagi pertama bocor melalui jendela berpola, bintik-bintik cahaya terlihat menyinari papan lantai, membentuk gambar seperti bunga yang sedang mekar, hangat dan indah. Di dalam ruangan, Xiao Yan yang duduk dengan posisi bersila di atas teratai hijau perlahan membuka matanya. Cahaya hijau samar yang dipancarkan dari pupil hitam pekat tiba-tiba berkedip, dan menghilang dalam hitungan detik. Meregangkan tubuhnya, Xiao Yan menghirup udara pagi yang sejuk, perasaan nyaman melonjak di antara jantung dan paru-parunya yang secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah istirahat malam, kelelahan di wajah Xiao Yan benar-benar hilang, dia dengan lembut turun dari kursi teratai hijau. Dengan lambaian telapak tangannya, Green Lotus saat berubah menjadi cahaya hijau yang kabur dan disedot kembali ke dalam ring penyimpanan. Meluruskan pakaiannya, Xiao Yan membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Sambil menyapu matanya, dia menemukan bahwa Hai Bodong sudah bangun dan berdiri di dekat jendela, diam-diam menatap keluar jendela ke jalan yang bising dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Sadar bahwa Xiao Yan telah keluar, Hai Bodong berbalik menunjukkan giginya dan tersenyum, berkata, "Melihat keadaan Anda saat ini, Anda tampaknya telah menyesuaikan diri dengan baik, bukan?" Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menjentikan jubah hitam lebar, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita manfaatkan klan Mo yang sibuk hari ini. Pertama-tama kita akan masuk untuk mencari King Ling, lalu kita akan memberikan perayaan ulang tahun yang baik kepada lelaki tua dari klan Mo itu." Melihat ekspresi membunuh di wajahmu, sepertinya acara bahagia klan Mo akan dengan cepat berubah menjadi pengaturan pemakaman. Hai Bodong melihat ekspresi dingin di wajah Xiao Yan dan mengangkat alis saat dia bercanda. Karena dia dapat memerintahkan orang untuk melenyapkan perusahaan mercenari Desert Metal, dia secara alami harus memiliki beberapa persiapan untuk balas dendam. Meskipun saya tidak ingin memusnahkan keluarganya saat ini, tidak ada alasan untuk ragu-ragu membunuh orang tua itu. Xiao Yan memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya, tersenyum dan berkata, "Selain itu, dengan klan Mo kehilangan dukungan utama mereka, aku khawatir posisi klan mereka akan menurun dengan cepat. Pada saat itu, 3 klan besar dari Provinsi Timur tidak akan menyerah untuk mencoba melahap wilayah klan Mo. Apa kau tidak takut Sekte Awan Berkabut akan datang membantunya membalas dendam? Orang tua Hai, menurutmu apakah Sekte Awan Berkabut akan datang untuk membunuh 2 praktisi Do Huang hanya karena kematian seorang menteri kecil?" Xiao Yan tersenyum. 2 praktisi Do Huang? Hai Bodong berkedip. Setelah beberapa lama, dia memutar matanya dan berkata, "Saya telah menyebutkan bahwa saya tidak ingin Anda menyeret saya ke dalamnya, ini adalah masalah antara Anda dan mereka, dan saya tidak berhubungan." Apakah orang tua Hai takut pada Sekte Awan Berkabut? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. "Hes, jangan gunakan metode rendah seperti itu untuk membujukku dan bertarung. Meskipun saya waspada terhadap Sekte Awan Berkabut, itu masih jauh dari rasa takut saya. Saya hanya tidak ingin membuat mereka marah tanpa alasan tetapi karena Anda. Setelah hutang saya kepada Anda selesai, saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya dan pergi ke langit yang tinggi dan tanah yang luas." Hai Bodong membuang kata-kata penarikan diri. Bermain-main dengan cangkir meja kayu yang indah, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menyapu matanya ke atas dan ke bawah Hai Bodong, tersenyum otentik, "Pak Tua Hai, apa yang dibintangi Do Huang kamu sekarang?" 2 bintang. Mengapa Anda bertanya? Ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, wajah Hai Bodong menjadi kaku dan menjawab dengan getir. "Oh, kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak bintang yang kamu miliki sebelum kamu disegel?" Xiao Yan memiliki senyum licik di wajahnya, seperti rubah yang menatap kelinci yang didambakan. "Bintang 5. Hai Bodong berkata, sambil melirik Xiao Yan. "Bintang 5 Do Huang, jadi sepertinya, meskipun segel Hai orang tua telah rusak, dia masih tidak bisa kembali ke puncak sebelumnya." Xiao Yan berkata dengan sedikit penyesalan. Mencibir mulutnya, Hai Bodong melambaikan lengan bajunya ke Xiao Yan dan berkata, "Saya telah disegel selama beberapa dekade, tidak mungkin kekuatan saya untuk kembali dalam sekejap."
Saya hanya perlu, mungkin 4-5 tahun sebelum kekuatan saya kembali ke puncaknya. Haha, aku takut Tuan Tua Hai sendiri tidak terlalu yakin dengan kata-katanya. Seperti yang kita semua tahu bahwa terkadang, memulihkan kekuatan seseorang setelah kehilangannya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk promosi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan, apa yang ingin kamu katakan? Hai Bodong bertanya sambil melirik dan merengut pada senyum aneh di wajah Xiao Yan. Saya hanya ingin mengatakan, saya mungkin bisa membiarkan Tuan Tua Hai memulihkan kekuatannya yang hilang dari segel dalam waktu 1 tahun dan tanpa efek samping yang signifikan. Jari Xiao Yan dengan lembut menepuk cangkir di atas kayu, sambil tertawa. Wajah lama Hai Bodong sedikit berubah saat dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan. Muridnya yang keruh menunjukkan sedikit kejutan tetapi dengan cepat kembali normal setelah beberapa saat. Dengan hati-hati menatap api hijau, dia ragu-ragu dan bertanya, ke arah mana? Pernahkah Anda mendengar tentang pil pemulihan spiritual ungu? Xiao Yan bertanya saat jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengetuk. Melihat pandangan sedikit bingung Hai Bodong, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah jenis pil tingkat 5, meskipun bukan tingkat yang sangat tinggi, bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil cukup sulit ditemukan. Perannya adalah untuk dapat menyebabkan segel, atau resesi kekuatan tubuh yang diakibatkan oleh cedera untuk dapat diperbaiki sepenuhnya. Jenis pil ini sangat cocok untuk Tuan Tua Hai. Pil ungu pemulihan spiritual? Hai Bodong bergumam beberapa kali dengan ekspresi kegembiraan khusus di wajahnya. Matanya dengan tegas tertuju pada Xiao Yan, menjilat bibirnya dan berkata, nah, apa yang Anda butuhkan sebagai pembayaran? Hai Bodong tidak percaya bahwa Xiao Yan, seseorang yang tidak akan bangun pagi kecuali ada keuntungan yang bisa didapat, akan sangat baik dan membantunya tanpa alasan. Hehe, setelah dia mendengar ini, Xiao Yan tersenyum seperti rubah yang licik, karena ramuan herbal pemulihan spiritual ungu cukup sulit untuk disatukan, dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan ramuan ini. Aku akan merawat ramuan yang dibutuhkan untuk pil, namun, sebelum aku menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual, Hai Menteri Tua harus tetap di sisiku. Apa yang kamu cari adalah petarung jangka panjang, kan? Kata Hai Bodong dengan mata berkedut, langsung menebak tujuan Xian Yan. Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya dan tidak menyangkal kata-kata Hai Bodong. Melihat wajah tersenyum Xiao Yan, Hai Bodong mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidakbahagiaan. Tidak peduli apa, Hai Bodong adalah Dou Huang yang kuat dan dia secara alami tidak merasa senang saat membiarkan Xiao Yan menggunakannya sebagai petarung. Tuan Tua Hai, kamu harus tahu, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika bukan karena keberuntungan khusus, saya khawatir sangat sulit bagi Anda untuk kembali ke puncak dalam 1 dekade. Selama Anda tetap di sisi saya sebagai penjaga untuk jangka waktu kecil, Anda bisa menghemat 1 dekade. Kesepakatan ini terlihat sangat bagus, apakah Anda tahu jumlah hal yang dapat Anda lakukan dalam 1 dekade? Xiao Yan menggoda berkata, terus memukul pertahanan terakhir yang lemah di hati Hai Bodong. Mengenakan ekspresi tenang, hati Hai Bodong terus berjuang. Xiao Yan tidak repot-repot berbicara lagi, diam-diam duduk di kursi, menunggu jawaban Hai Bodong. Ruang tamu yang luas memiliki suasana yang agak kusam dan sunyi. Setelah waktu yang lama, Hai Bodong dengan enggan menghela nafas dan menatap Xiao Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, saya tidak peduli seberapa langka jamu itu, saya akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam tahun ini, saya akan menjaga Anda dan melindungi keselamatan Anda. Namun, Anda harus menyatukan ramuan tersebut dan kemudian membantu saya menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual dalam periode waktu ini. Jika tidak, jika Anda menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan tumbuhan, bukankah itu berarti saya harus terus berada di sisi Anda selama beberapa tahun? Oh, tidak masalah. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit melambai dan menjawab. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia berpikir, pengawal level Dou Huang, ini bisa dihitung sebagai kejadian langka. Di masa depan, dia mungkin menyinggung sekte awan berkabut yang mengerikan dan tirani dan memiliki orang yang kuat dan berpengalaman di sisinya akan menghemat banyak kekuatan. Meskipun Yao Lao dan Xiao Yan diam-diam memasukkan sesuatu ke tubuh Hai Bodong, Xiao Yan tidak berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang.
Tidak peduli apapun, Hai Bodong tetaplah seorang praktisi Do Huang dengan martabat yang sangat tinggi. Dia bisa melakukan transaksi dengan orang lain tetapi sama sekali tidak akan mentolerir ancaman. Jika Xiao Yan benar-benar bersikeras menggunakan benda ini dalam tubuh Hai Bodong untuk membuatnya stres dan memaksanya menjadi walinya. Begitu dia mendengarnya, Kaisar Es Kekaisaran Jiama yang dulu terkenal, akan mengabaikan hidupnya sendiri dan segera menyerang dengan marah. Dari pertarungan dengan Do Huang yang menjadi gila, bahkan dengan perlindungan Yao Lao, pasti tidak akan berakhir dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, jika dimungkinkan untuk menggunakan kondisi yang saling memuaskan untuk menyelesaikan masalah ini, secara alami itu adalah hasil terbaik. Melihat wajah Hai Bodong yang sedikit tidak berdaya, telapak tangan Xiao Yan dengan lembut membelai penguasa Xuan berat yang bersembunyi di bawah jubah hitamnya, wajahnya menunjukkan senyum bangga. Setelah memikirkan tentang tugas pahit yang akan dia hadapi tahun ini, Hai Bodong mengeluarkan sepotong perkamen dari cincin spasialnya dan melemparkan ke atas meja, tanpa daya berkata, "Ini adalah buah dari pergi ke jalan saat kamu berlatih tadi malam. Ini adalah peta kasar dari klanmu, dengan peta ini kamu akan berhasil menemukan gadis kecil bernama King Ling." Mendengar ini, sentuhan kejutan muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengambil peta itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berseru, sepertinya mempekerjakan Tuan Hai sebagai pengawal adalah keputusan yang sangat bijaksana. Dihadapkan dengan pujian Xiao Yan, mulut Hai Bodong bergerak sedikit, tidak terlalu mengganggu. Setelah mengukur petanya, Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan petanya dan berdiri. Tudung jubah hitam besarnya diturunkan, yang membuat Xiao Yan tiba-tiba terlihat seperti sedang diselimuti bayang-bayang. "Ayo pergi, menuju klanmu." Dengan tubuhnya terbungkus erat, Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong dan berbalik ke pintu kamar untuk pergi. Di belakangnya, Hai Bodong juga dengan enggan mengenakan jubah hitam, mengikuti Xiao Yan keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, Xiao Yan menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan menyusuri koridor, diikuti oleh tangga. Di dekat pintu penginapan, seorang wanita halus dengan gaun ketat berwarna bulan berdiri dengan tenang. Sosoknya yang sangat menggoda, terbungkus jubah bulan, memiliki pesona yang unik. Pada saat ini, dia tersenyum dan di samping Ling Lin mengobrol dengan riang. Di aula, beberapa tatapan berapi-api diam-diam terfokus pada tubuh lembut yang anggun itu. Setelah perlahan menuruni tangga terakhir, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit, melihat dengan santai ke pintu depan saat ini. Ketika matanya menyapu, dia melihat jejak samar seorang wanita dengan temperamen yang tidak terjangkau dalam jubah bulan. Tiba-tiba, kakinya yang bergerak menjadi beku. Seolah-olah Xiao Yan disambar petir dan kaku di tempat. Bab 252 Nalan Yanran. Mata Xiao Yan menatap tajam pada wanita berjubah bulan yang tertawa manis dan lembut di dekat pintu utama. Wajahnya yang tertutup bayangan gelap tiba-tiba berubah dari yang tersenyum menjadi yang gelap. Meskipun 3 tahun telah berlalu dan keduanya telah mengalami perubahan besar, dia masih bisa melihat bayangan manja Nalan Yanran pada wanita itu. Tinjunya terkepal erat dan kukunya menembus telapak tangannya, memancarkan gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Dengan mata tidak berkedip, Xiao Yan menatap cemberut dan senyum wanita berjubah bulan. Kemarahan yang sulit dikendalikan tiba-tiba keluar dari hatinya. Dia mungkin menghabiskan 3 tahun terakhir ini di sekte awan berkabut dengan nyaman. Bagaimana dengan dia? Dia telah mendaki tipis dari bilah kematian berkali-kali. Mungkin dia tidak tahu tapi setiap kali Xiao Yao akan mencapai batas dari apa yang dia mampu lakukan selama pelatihan yang keras, dia akan dengan paksa mengepalkan tinjunya dan dengan kejam menahannya karena dia. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Hampir segera, Ki yang ganas tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan. Hai Bodong, yang berjalan di belakang Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia merasakan Ki Xiao Yan yang tidak terkendali melonjak keluar. Dia segera dan buru-buru menangis pelan di belakang Xiao Yan. Suara Hai Bodong yang membawa beberapa S2 Uki ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan secara bertahap pulih dari emosi yang tidak dapat dijelaskan yang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam dan perlahan menutup matanya. Dalam hatinya, dia diam-diam bergumam. Sungguh tak terduga. Memang, itu tidak terduga.
Selama 3 tahun, wanita cantik yang tidak jauh di depannya praktis menjadi motivasi baginya untuk dengan paksa menanggung latihan berat yang sepi. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengannya, emosi yang dia rasakan hampir membuatnya bertindak berdasarkan dorongan hati dan melupakan yang lainnya. Ini memang sangat tidak terduga. Tawa menenangkan Yao Lao juga perlahan terdengar di hati Xiao Yan. Setelah menemani Xiao Yan selama latihan yang berat sepanjang waktu, Yao Lao secara alami memahami dengan jelas jejak mendalam seperti apa yang dimiliki wanita di depan di hati Xiao Yan. Meskipun jejak itu tertinggal setelah dia menginjak-injak harga diri Xiao Yan, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, posisi yang dipegang wanita ini di hati Xiao Yan mungkin sebanding dengan Sun Er yang sangat diperhatikan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan memiliki arah dan emosi yang sangat berbeda dengan keduanya. Dari sudut pandang tertentu, jika seorang wanita mampu membuat pria mengingatnya dengan keras setiap saat, dia sepertinya berhasil terlepas dari apapun niatnya. Mengulurkan tangannya ke jubah hitam, Xiao Yan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menggosok wajahnya sampai tapak merah cerah muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Baru saat itulah Xiao Yan berhenti. Dia menarik napas dalam beberapa kali. Akhirnya, dia secara bertahap menyelesaikan penyesuaian suasana hatinya. Tatapannya mengandung sedikit rasa dingin saat menyapu Nalan Yanran dan pria tua di sampingnya yang juga meninggalkan kesan buruk pada Xiao Yan. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya, "Guru, dapatkah kamu memeriksa berapa kekuatannya saat ini?" Mendengar ini, Yao Lao terdiam sesaat. Sesaat kemudian, dia menjawab, "Tidak bisa." Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam. Dia tercengang saat dia mengeluarkan tangisan di dalam hatinya. Tidak bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kekuatan guru, Anda benar-benar tidak dapat menemukan yayasannya? Jangan bilang padaku bahwa dalam 3 tahun ini dia benar-benar melambung ke Do Huang atau lebih tinggi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Melihat Xiao Yan kehilangan dirinya sedemikian rupa, Yao Lao tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia melanjutkan, "Bukan karena dia yang membuat saya tidak dapat menyelidiki kekuatan aslinya." Tubuhnya ditutupi oleh lapisan film energi. Lapisan film energi inilah yang menghalangi persepsi spiritual saya untuk menyelidiki. Dengan pengalamanku, dia seharusnya membawa semacam barang yang bisa menghalangi penyelidikan orang. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saat kamu bertarung dengannya di masa depan, kekuatan aslinya akan secara alami ditemukan. Yao Lao terhibur. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia perlahan menekan emosi di dalam hatinya, menoleh dan berkata dengan lembut kepada Hai Bodong di sisinya. "Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi denganmu?" Hai Bodong agak terkejut saat dia menatap pemuda di sampingnya yang ditutupi jubah hitam. Selama periode waktu ini mereka saling mengenal, ini adalah pertama kalinya Hai Bodong melihat Xiao Yan kehilangan dirinya hingga dia tidak bisa mengendalikan ki di tubuhnya. "Tidak apa." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan samar. Dia kemudian mengangkatnya sedikit dan menyadari bahwa banyak tatapan tertegun dilemparkan padanya di dalam aula karena ki yang tiba-tiba dia biarkan meletus beberapa saat yang lalu. Dalam tatapan ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan tatapan dingin yang membawa sedikit rasa ingin tahu. Mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya melewati selimut hitam dan secara kebetulan bertukar tatapan dengan wanita berjubah bulan yang berdiri di dekat pintu utama. Dia menatap tajam pada penampilan cantik dan mengharukan. Dari dalam, dia bahkan bisa samar-samar melihat profil wanita muda saat itu. Perlahan menghembuskan napas, tinju Xiao Yan dengan lembut menghantam dadanya dan dengan paksa menekan jejak amarah yang sekali lagi naik di hatinya. Dia menghadap Hai Bodong di sampingnya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Melihat tindakan Xiao Yan yang menjadi tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, Hai Bodong bingung. Beberapa waktu kemudian, tatapannya menyapu ke arah wanita berjubah bulan di pintu utama dan alisnya bertaut. Di dalam hatinya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengikuti. Dengan satu di depan dan satu di belakang, Xiao Yan dan Hai Bodong berjalan menuju pintu utama. Mengamati dua orang misterius yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, Nalan Yanran agak tertarik saat dia mengedipkan bulu matanya yang panjang.
Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang berjubah hitam ini terus memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tentu saja, perasaan ini wajar, bukan tipe antara pria dan wanita. Sebaliknya, itu seperti merasakan musuh. Tangan putih Nalan Yanran mengusap dahinya saat dia membuang pikiran yang agak konyol dan tidak bisa dijelaskan ini dari kepalanya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Linglin di sisinya dan dengan lembut tertawa. Menurutku keduanya seharusnya yang menyinggungmu kemarin, kan? Linglin menganggukkan kepalanya karena malu. Sudut matanya menyapu kedua jubah hitam itu dengan agak takut-takut. Dia tahu bahkan dengan statusnya, dia sebenarnya tidak berbeda dari orang biasa di mata orang-orang yang kuat. Jika dia benar-benar membuat marah orang-orang ini, tidak mengherankan jika mereka membunuhnya dalam kemarahan. Melihat Linglin menganggukkan kepalanya, Nalan Yanran berbalik dan dengan lembut bertanya pada Ge. Paman Ge, dapatkah kamu melihat kekuatan kedua orang ini? Nona, bukankah kamu melebih-lebihkan tulang-tulang tuaku ini? Mendengar ini, Ge tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya yang keruh seperti elang saat dia menatap kedua orang yang berjalan perlahan. Dia mendesah. Saya tidak dapat melihat melalui dasar salah satu dari orang-orang ini. Jelas, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatanku. Mendengar kata-kata Ge ini, keterkejutan melintas di wajah cantik Nalan Yanran. Selama 3 tahun ini, Ge telah berhasil menerobos untuk memiliki kekuatan bintang 2 Douling dari bintang 7 Dado Usi saat itu. Meskipun ini melibatkan bantuan pil obat tetua Guhe, kekuatannya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Seseorang yang dapat memperoleh evaluasi seperti itu dari Ge kemungkinan besar setidaknya memiliki kekuatan bintang 5 atau bahkan bintang 7 Douling ke atas. Apa yang guru katakan memang benar. Benar-benar ada cukup banyak orang kuat yang bersembunyi di Kekaisaran Jiamaha. Nalan Yanran menghela nafas lembut di dalam hatinya. Meskipun dia berniat untuk berkenalan dengan orang-orang sekuat itu, balutan pakaian kedua orang itu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Karena sudah seperti ini, Nalan Yanran tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menghina dirinya sendiri. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, statusnya tidak memungkinkan dia untuk merendahkan dirinya dengan cara ini. Junior Yanran, haha, maafkan aku. Ada banyak hal di klan beberapa hari ini yang menyebabkan kami hampir mengabaikan tamu penting kami. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk utama. Segera setelah itu, seorang pemuda tampan berjalan masuk dengan wajah penuh senyum. Dia menghadapi Nalan Yanran dan dengan akrab berkata sambil tersenyum. Mengamati pemuda tampan yang telah memasuki pintu, langkah Xiao Yan sekali lagi berhenti sedikit. Perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini karena dia menyadari bahwa pemuda ini adalah pemuda tampan yang telah menemani Nalan Yanran ke rumah klan Xiao 3 tahun lalu dan menyebabkan wanita romantis di klan sangat memujanya. Sepertinya suasana hari ini sangat positif. Ketiga orang ini sebenarnya sekali lagi berkumpul. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Senior Molly, kamu terlalu sopan. Senyum muncul di wajah cantiknya saat Nalan Yanran tiba-tiba berkata kepada pemuda itu. Senyumannya tertutup dan tidak menjadi lebih lembut karena panas di mata pemuda itu. Melihat senyum lembut Nalan Yanran, kekecewaan dengan cepat melintas di mata pemuda bernama Molly. Setelah hidup bersama selama beberapa tahun, wanita yang dia anggap sebagai dewi di hatinya tampaknya tidak memiliki emosi padanya. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa agak sedih di dalam hatinya. Kekecewaan di mata Molly dengan cepat disembunyikan saat dia tersenyum dan berkata, Junior Yanran, mengapa kamu tidak ikut denganku ke klan Mo nanti? Kebetulan arahnya sama. Mendengar ini, Nalan Yanran sedikit ragu-ragu sebelum segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat Nalan Yanran menganggukkan kepalanya, Molly diam-diam senang di hatinya. Terlepas dari apa yang terjadi, setidaknya ada beberapa hasil setelah hidup bersama selama beberapa tahun ini. Jika orang lain yang menanyakan ini, Nalan Yanran mungkin akan menolak undangan ini dengan sikapnya yang pendiam. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dengan bakat pelatihannya yang luar biasa dan penampilannya yang luar biasa, pemimpin sekte awan berkabut masa depan ini seharusnya tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya selama dia bertahan. Selama dia benar-benar menjadi wanitaku di masa depan,
siapa di Kekaisaran Mahajia ini yang berani menyinggung perasaanku? Ambisi liar yang tidak diketahui siapapun diam-diam muncul di hatinya. Tatapan Molly tiba-tiba beralih ke Xiao Yan dan Hai Bodong yang perlahan berjalan menuju pintu. Dia mengingat laporan hari ini dari pamannya di klan dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tersenyum penuh saat dia maju untuk menyambut mereka. Melihat tindakan Molly, Nalan Yanran juga mengalihkan pandangannya dengan minat. Dia juga agak tertarik pada dua orang berjubah hitam misterius ini. Hehe, dua tuan, saya Molly dari klan Mo. Kemarin, saya mendengar bahwa saudara perempuan saya secara tidak sengaja telah menyinggung kalian berdua, tuan. Ayah saya telah mengirim saya untuk meminta maaf kepada Anda berdua, tuan. Senyum di wajah Molly terlihat cukup tulus. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi klan Mo. Jika kalian berdua tidak keberatan, maukah kalian berdua memberi kami wajah dan datang ke pertemuan itu? Harus dikatakan bahwa ketika Molly ini berbicara, dia menutupi semua sudut dan dengan mudah memberi orang kesan yang baik. Namun, tidak diragukan lagi hal itu tidak berpengaruh sedikitpun pada Xiao Yan yang sudah memiliki perasaan negatif terhadapnya. Menjeda langkahnya, mata Xiao Yan menatap Molly di depannya dengan beberapa ejekan. Dia berpikir dalam hatinya, jika Molly tahu bahwa orang yang dia panggil dengan hormat sebagai tuan adalah tuan muda yang tidak berguna yang bisa dia tangani dengan satu tangan saat itu, ekspresi menarik seperti apa yang akan dia tunjukkan? Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu undanganmu. Tujuan kami saat ini adalah bergegas ke klan Mo. Saya pikir tidak lama kemudian, Tuan Muda Mo harus dapat melihat kita di rumah klan Mo. Karena itu, Xiao Yan langsung melewati Molly dan keduanya perlahan berjalan keluar dari pintu utama. Akhirnya, mereka menghilang di jalan tempat orang-orang datang dan pergi. Berdiri di pintu utama, Nalan Yanran sedikit menyatukan alisnya. Dengan suara lembut, dia bergumam. Mengapa suara itu membuatku merasa familiar? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 253 Pencarian dan Ambisi Liar Klan Mo. Setelah melewati beberapa jalan dengan arus manusia yang bergejolak, Xiao Yan dan Hai Bodong mengitari kota Yan dan berjalan hampir setengah jalan sebelum mereka secara bertahap tiba di rumah klan Mo yang terletak di tengah kota. Berdiri di ujung jalan, Xiao Yan menatap markas klan Mo yang seperti benteng skala kecil. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Klan Mo ini benar-benar layak disebut sebagai klan terkuat di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Hanya benteng yang diamankan dengan ketat ini akan membutuhkan kekayaan dalam jumlah yang tidak diketahui untuk dibangun. Di dinding yang menjulang tinggi, ada penjaga yang bertahan setiap 10 meter. Di beberapa celah, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat bilah panah tajam yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Persepsi spiritual Xiao Yan samar-samar menyapu bagian atas benteng. Dia bisa merasakan bahwa di udara di atas benteng, ada lebih dari 10 blokade penglihatan yang ditempatkan tanpa titik buta. Siapapun yang ingin masuk dari langit kemungkinan akan segera ditembak oleh tak terhitung anak panah yang tersembunyi di area gelap sampai salah satunya menjadi landak yang menusuk. Cek-cek, pertahanan ini sangat ketat. Sepertinya akan merepotkan untuk masuk tanpa ada yang menyadarinya. Tatapan Hai Bodong menyapu benteng dan berkata dengan cara yang agak terkejut. Ini memang sedikit merepotkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Mungkin itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Mo Cheng, tetapi kekuatan pertahanan benteng pasti diperkuat oleh beberapa kali. Dengan pertahanan kedap udara semacam ini, Xiao Yan dan Hai Bodong akan mengalami kesulitan menyelinap tanpa diketahui. Mengapa saya tidak pergi dan mendapatkan 2 kartu undangan? Hai Bodong berkata dengan cemberut. Dengan pakaian kami, sekali pandang dan siapapun akan tahu kami tidak memiliki niat baik. Sebelum mereka mengetahui identitas kami, mereka pasti tidak akan mengizinkan kami masuk. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya berhenti pada aliran manusia yang sangat hidup dan perayaan di pintu masuk utama rumah klan Mo. Sesaat kemudian, dia berbalik ke jalan kecil, melambai ke Hai Bodong dan berkata, "Ikuti aku." Mereka berdua berjalan di jalan kecil, mengambil setengah lingkaran di sepanjang bagian luar rumah klan Mo dan akhirnya berhenti di tempat yang sepi. Tempat ini jarang dikunjungi orang karena lokasinya yang terpencil.
Meski masih ada patroli yang ditempatkan di tembok benteng, pertahanan di sini tak diragukan lagi jauh lebih lemah dibandingkan sisi lain. Berdiri di bawah naungan pohon hijau subur, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan diam-diam menyaksikan siklus patroli bergantian di dinding. Setelah beberapa lama, ujung kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah atas tembok benteng dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya dengan cepat melambai dan nyala api berwarna hijau keluar dari jarinya. Itu dengan cepat dan akurat mengenai para penjaga yang saling silang selama patroli mereka. Suhu panas dari inti api teratai hijau menyebabkan beberapa penjaga bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan darah sebelum mereka berubah menjadi gumpalan abu berwarna hitam dengan suara teredam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik abu di tanah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan angin sepoi-sepoi mengalir keluar, menyapu tempat itu sampai benar-benar bersih. Setelah Xiao Yan selesai membersihkan situs, Hai Bodong juga diam-diam menyapu. Keduanya bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat melompat turun dari dinding benteng dan menghindari tim patroli yang tampaknya tidak memiliki celah sedikit pun di antara mereka. Tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan, melewati bayangan gelap bangunan. Bagaimana Anda berniat untuk mencari? Rumah klan Moa ini sangat besar. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa tidak ada kamar tersembunyi, saya pikir Anda tidak akan mempercayai mereka. Jika kami terus mencari ruangan demi ruangan, berapa hari yang dibutuhkan? Tubuh Hai Bodong meringkuk dalam bayangan gelap. Kini seluruh tubuhnya benar-benar ditarik saat ini. Dengan bantuan tambahan cover dari jubah hitamnya, dia masih bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna meski hari masih cerah. Melihat cara terlatih ini, jelas bahwa dia juga pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Hai Bodong mengucapkan kata-kata itu tanpa daya saat dia memandangi bangunan yang padat di sekitarnya. Saya pernah bersama King Lin selama beberapa waktu, oleh karena itu saya cukup akrab dengan Qinya. Nanti, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memindai klan Mo. Selama dia tidak berada jauh di bawah tanah, aku seharusnya bisa mendeteksinya. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kekuatan spiritual. Meskipun milikku juga tidak lemah, tapi itu tidak bisa dibandingkan denganmu, seorang alkemis. Oleh karena itu, masalah pencarian harus ditangani oleh Anda. Hai Bodong berkata. Baik. Bantu saya memperhatikan situasi sekitar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Mata Xiao Yan tertutup saat kekuatan spiritual Yao Lao yang kuat dengan cepat menembus tubuhnya dan berubah menjadi riak yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Setelah kekuatan spiritual menyebar, banyak gambar di sekitarnya dengan cepat melintas di hati Xiao Yan. Namun, dia tidak menemukan jejak King Lin. Mengikuti wilayah yang semakin luas di mana kekuatan spiritual telah menyebar, alis Xiao Yan ditekan semakin dalam. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa mengambil kekuatan spiritualnya yang tersebar tanpa mendapatkan hasil apapun. Setelah itu, dia dengan hati-hati memindai lingkungan sekitarnya. Karena kebutuhan Xiao Yan untuk mencari dengan tepat, ruang lingkup yang dapat dicakup oleh kekuatan spiritual Xiao Yan harus dipersempit. Ini menyebabkan dia harus menggerakkan tubuhnya kapanpun diperlukan untuk memungkinkan kekuatan spiritualnya terus memindai tempat lain. Setelah pencarian berlanjut selama sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuka matanya dengan wajah muram. Kamu tidak menemukannya? Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong tahu jawabannya. Namun, dia masih biasa bertanya. Klan Mo ini seharusnya memiliki beberapa ruangan tersembunyi yang sulit ditemukan. Jika tidak mungkin pemindaian persis saya ini tidak mendeteksi jejak sekecil apapun. Mata Xiao Yan melihat melalui celah di dinding dan menatap penjaga bersenjata lengkap yang berpatroli di luar. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lembut. Hai Bodong menyentuh janggutnya yang agak putih dan melirik ekspresi Xiao Yan. Dia menyebutkan dengan ragu-ragu. Mungkinkah orang-orang di klan Mo telah mendapatkan hal yang mereka butuhkan? Wanita muda King Lin itu bisa jadi. Sudut mulut Xiao Yan dengan tergesa-gesa berputar beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan sikap malu-malu gadis kecil yang menyebabkan hati orang sakit karena kasihan sekali lagi muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan keras. Jika seperti ini, maka aku tidak keberatan membasuh klan Mo dengan darah. Melihat wajah dingin Xiao Yan, Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya.
Dia hanya bisa diam dan tidak mengatakan apapun untuk memprovokasi dia. Wajah Xiao Yan suram saat dia bersandar ke dinding. Karena tidak dapat berdamai dengan situasi, dia sekali lagi menggunakan kekuatan spiritual Yao Lao untuk mencari orang di sekitar hanya untuk mendapatkan hasil yang sama yang tidak memiliki berita apapun. Mengamati Xiao Yan yang ekspresinya menjadi semakin gelap setelah pemindaian yang semakin dalam, Hai Bo Dong menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Lupakan. Mari kita langsung bertindak. Setelah kita menangkap Mo Cheng itu dan memukulinya setengah mati, kupikir dia akan memberitahu kita." Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lembut. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara lembut dan dingin. "Baiklah. Ayo serang secara langsung." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Jari-jarinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti elang besar saat dia dengan mudah melompat ke atap gedung. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia bersarang di dekat atap bangunan dan dengan cepat bergegas menuju aula terbesar di tengah benteng. Di belakangnya, sosok Hai Bo Dong seperti daun yang jatuh melayang tertiup angin saat dia melayang dekat di belakang Xiao Yan. Memperlihatkan kecepatan mereka secara maksimal, sosok Xiao Yan dan Hai Bo Dong berubah menjadi dua garis hitam samar. Dalam sekejap, mereka berlari sejauh 100 meter. Para penjaga yang berpatroli di bawah gedung hanya bisa merasakan angin aneh yang tiba-tiba melonjak dengan liar. Pada saat mereka mengangkat kepala dengan waspada, mereka bahkan tidak memperhatikan sosok hantu. Beberapa sosok manusia duduk di ruangan gelap dan tersembunyi. "Moling, bagaimana persiapannya?" Di kursi pemimpin, seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian abu-abu pucat membuka mulutnya dan dengan lembut bertanya. "Tetua pertama, saya telah memastikan bahwa gadis kecil itu memang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau yang legendaris." Seorang pria parubaya dengan hormat menjawab. "Itu bagus." Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar. Kegembiraan tanpa sadar melintas di wajahnya. Dia tertawa sinis. Tidak disangka bahwa klan Mo kita akan mendapatkan keberuntungan seperti itu kali ini. Kami benar-benar berhasil bertemu dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang masih belum dewasa. Tetua pertama. Apakah murid bunga ular 3 giok hijau itu benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan dalam legenda? Pria parubaya sebelumnya bertanya dengan lembut. Hehe, mungkin lebih baik. Apa kau tidak melihat ular besar berkepala 2 melindungi gadis kecil itu? Itu adalah binatang penjaga kelas Do Uling. Jika bukan karena murid bunga ular 3 giok hijau, apakah menurutmu dia bisa mengendalikannya dengan kekuatannya yang bahkan bukan dari Do Uze? Selama kita bisa mendapatkan sepasang mata itu dan kemudian melatihnya sampai mencapai kematangannya, siapa di Kekaisaran Jiama yang berani bersaing dengan kita? Ketika saat itu tiba, saya bahkan akan bisa bersaing dengan Yun-Yun itu. Apakah kita masih perlu mengandalkan sektawan berkabut? Jika kami bisa menyimpan upeti yang kami berikan kepada mereka setiap tahun, kecepatan klan Mo kami dapat berkembang akan jauh melebihi kecepatan sekarang. Telapak tangan lelaki tua itu membanting permukaan meja dengan keras saat dia berkata dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Ketika dihadapkan dengan kata-kata marah lelaki tua itu, orang-orang yang tersisa tidak berani menyela dan hanya bisa buru-buru menganggukkan kepala. Itu benar. Apakah ada laporan dari orang-orang yang kami kirim ke Rock Desert City? Apakah perusahaan mercenari Desert Metal itu telah benar-benar dibersihkan? Mereka telah tinggal bersama gadis kecil itu untuk waktu yang lama dan mungkin telah menemukan rahasia matanya. Hal semacam ini pasti tidak boleh disebarkan. Karena itu, mereka harus mati. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan suara yang tebal, sepertinya telah mengingat sesuatu. Belum. Tapi dengan kekuatan Moran dan yang lainnya, kupikir itu akan segera terjadi. Seseorang ragu sejenak sebelum menjawab. Sampaikan informasinya dan biarkan mereka bergegas. Setelah menyelesaikan, perusahaan mercenari pasir gurun, akan lebih baik jika mereka juga membunuh semua perusahaan mercenari pasir, tanpa ada yang tahu. Kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar apapun. Kata orang tua itu dengan dingin. Ya Pak. Orang tua itu menganggukkan kepalanya sedikit.
Tangannya yang keriput dengan lembut mengetuk meja saat dia tiba-tiba bertanya. Apakah kamu tahu tentang latar belakang dua orang berjubah hitam yang dilaporkan Molly kemarin? Tidak, kedua orang itu sepertinya tiba-tiba muncul. Kami tidak memiliki informasi sedikit pun tentang mereka. Pria parubaya sebelumnya tersenyum pahit dan menjawab. Cobalah untuk mengirim orang untuk memperhatikan mereka. Saya terus merasa ada yang salah dengan kedua orang ini. Setelah perayaan hari ini selesai, kita akan mulai mencangkokkan mata gadis kecil itu. Aku takut sesuatu akan terjadi jika kita menunggu terlalu lama. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia berbicara dengan dingin. Ya Pak, kata pria parubaya dengan hormat. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata. Tetua pertama, Nalan Yanran juga telah datang ke Kotayan. Ya saya tahu. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Sebuah cahaya melintas di mata lamanya yang teliti dan dia berkata. Biarkan Molly menghabiskan lebih banyak usaha untuk Nalan Yanran. Jika dia bisa menjalin hubungan dengannya, maka dengan bantuan klan Nalan dan Sekte Awan Berkabut, posisi klan Mo kita akan bisa naik dengan cepat. Ketika saatnya tiba, 3 klan besar lainnya tidak akan lagi bisa bersaing dengan kita di wilayah timur. Menurut apa yang dikatakan Molly, bahwa Nalan Yanran tampaknya cukup sulit dikendalikan. Setelah tinggal dengan wanita seperti Yun Yun untuk waktu yang lama, dia bukan lagi gadis sentimental yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Saat berhadapan dengan karakter angkuh semacam ini pada seorang wanita, metode hangat Molly tidak akan banyak berpengaruh. Jika tidak ada perubahan, katakan padanya untuk memikirkan hal lain. Selama dia bisa membuat wanita itu menjadi menantu klan Mo kita, aku tidak keberatan dia menggunakan taktik curang. Orang tua itu berkata dengan senyum sinis. Mendengar ini, beberapa orang di ruangan itu mengeluarkan tawa cabul dan kering. Jelas, sebagai laki-laki, mereka sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan taktik curang. Baik. Dari luar masih menuntut saya untuk mengendalikan situasi. Hari ini, beritahu bawahan untuk lebih memperhatikan. Selain itu, kirim lebih banyak orang untuk memeriksa dengan saksama tempat gadis kecil itu ditahan. Kita tidak boleh membiarkan ada yang salah saat ini. Suara dalam orang tua itu memerintahkan. Ya Pak. Beberapa orang dengan hormat memanggil sebagai tanggapan. Mereka segera berdiri dan perlahan mundur dari kamar. Sekte Awan Berkabut, tunggu saja. Cepat atau lambat, klan Mo saya akan membuat Anda memuntahkan semua hal yang Anda makan. Di dalam ruangan yang gelap, wajah lelaki tua itu bergerak-gerak saat orang biadab merembes keluar. Bab 254 Aliansi Mo. Aula besar yang luas itu penuh sesak dengan orang-orang dan sangat ramai. Suasana gembira meresap di dalamnya. Di kursi khusus yang telah diatur di aula, banyak pemimpin atau perwakilan yang berasal dari wilayah timur Kekaisaran Jiama duduk. Meskipun banyak orang yang cemas dengan kejatuhan klan Mo, mereka masih perlu melakukan tindakan permukaan ini dengan benar saat menghadapi kekuatan terkuat di wilayah timur Kekaisaran Jiama. Di kursi pemimpin di aula, seorang lelaki tua berambut putih dengan dandanan menangkupkan kedua tangannya dan menyapa para tamu yang datang dan pergi di bawahnya. Dia tampaknya sangat menikmati menjadi fokus dari tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Kegembiraan di wajah lelaki tua itu disertai dengan senyum bangga yang tidak pernah terputus. Orang tua itu adalah sesepuh pertama klan Mo, Mo Cheng. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pilar dari klan Mo. Dia mengambil sebagian besar kredit untuk klan Mo karena dapat memiliki statusnya saat ini. Kedatangan Gubernur Kotayan, Tuan Boer. Pemberitahuan keras dan jelas dari pintu utama dikirimkan ke aula, menyebabkan aula yang bising menjadi sedikit sunyi. Banyak tatapan aneh tersapu ke pintu utama. Biasanya para petinggi kesultanan tidak berinisiatif mengikuti perayaan kekuatan lokal. Namun, Gubernur Kotayan ini datang untuk memberi selamat di depan banyak orang. Tindakan ini menyebabkan semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa klan Mo ini telah membuka semua persendian di dalam Kotayan. Catatan, membuka semua sendi menjalin hubungan baik melalui penyuapan. Setelah mendapatkan dukungan dari para pejabat serta memiliki dukungan dari Sekte Awan Berkabut, tidak heran mengapa kekuatan klan Mo melonjak selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka bahkan samar-samar menahan perasaan menjadi satu-satunya pemimpin dari semua kekuatan di wilayah timur. Tetua pertama Mo Cheng, selamat.
Di pintu utama, sekelompok orang berkerumun di sekitar pria gemuk paruh baya yang berpakaian megah. Dengan wajah yang penuh senyum, yang terakhir berkata dengan hangat kepada Mo Cheng di peron. Tuan Boer, saya telah merepotkan Anda untuk datang sendiri. Silakan masuk. Mo Cheng tersenyum pada orang gemuk ini yang telah meraup banyak kekayaan dari klan Mo dalam beberapa tahun ini. Niat membunuh yang sedingin es melintas di hati Mo Cheng. Namun, wajahnya membawa senyuman saat tangannya yang rendah hati menunjuk ke kursi khusus di peron di sampingnya. Setelah melakukan percakapan yang tersenyum dengan gubernur kota Yan ini, pemberitahuan keras dan jelas terdengar dari pintu utama. Kedatangan kepala klan Ye, Tuan Ye Chong. Mendengar nama ini, Mo Cheng tertegun sejenak. Segera, ekspresi antara tersenyum dan tidak tersenyum muncul di wajahnya. Klan Ye ini adalah salah satu dari 3 klan besar lainnya di wilayah timur laut. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari klan Mo yang berkembang, setelah bertahun-tahun akumulasi, kekuatan klan Ye tidak dapat diremehkan. Alasan Mo Cheng untuk menampilkan ekspresi semacam ini secara alami karena kepala klan Ye secara pribadi datang untuk memberi selamat padanya. Dalam keadaan normal, hubungan antara 4 klan besar di wilayah timur laut seperti api dan air. Hal seperti merayakan pesta lain adalah sesuatu yang pasti tidak akan mereka lakukan. Namun, tindakan klan Ye yang tidak terduga saat ini jelas menyiratkan bahwa mereka ingin menjilat dan tunduk. Jelas, saat kekuatan klan Mo melonjak, perasaan permusuhan klan Ye ini juga telah terguncang secara signifikan. Haha, Tuan Tua Mo Cheng benar-benar menjaga kesehatan dan kekuatannya di usia tua. Wilayah timur laut ini akan segera dimakan oleh Tuan Tua. Seorang pria parubaya yang tampak kurus tertawa keras saat dia berjalan ke aula sebelum menghadap Mo Cheng di peron dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa kepala klan Ye Chong juga bergegas. Aku yang dulu sangat tersanjung. Mo Cheng tertawa ketika dia berbicara dengan Ye Chong dengan senyum dangkal sebelum membawanya ke kursi yang lebih tinggi. Setelah itu, sejumlah besar pemimpin dengan status tinggi dari kekuatan berbeda di wilayah timur laut Kekaisaran Jiama datang satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, aula yang berisik ini sebenarnya telah mengumpulkan sekitar 70 hingga 80% kekuatan di wilayah timur laut ini. Ini bisa dianggap sebagai acara besar yang langka. Mengamati aula yang dipenuhi tamu-tamu penting, senyum di wajah Mo Cheng juga menjadi semakin pekat. Di wilayah timur laut, selain klan Mo mereka, tidak ada klan lain yang memiliki kemampuan berkumpul seperti ini. Senyum di wajah Mo Cheng akhirnya menjadi seperti bunga krisan yang mekar setelah mendengar pemberitahuan lain. Dia secara pribadi turun dari peron dan mengambil langkah tergesa-gesa ke pintu utama. Menjadi titik fokus dari seluruh tempat, tindakan Mo Cheng secara alami diperhatikan oleh semua orang. Ketika mereka melihat bahwa dia secara pribadi keluar untuk menyapa, semua orang merasa tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Di wilayah timur ini, tidak banyak yang bisa menyebabkan tetua pertama dari klan Mo memberikan perawatan yang sungguh-sungguh seperti itu. Di pintu utama, sekelompok orang berkumpul bersama. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna bulan, mengambil langkah-langkah bagus saat dia perlahan memasuki pintu utama. Wajahnya yang cantik dan mengharukan membawa senyuman tipis. Sesekali orang-orang di sekitar yang mengenali identitasnya mau tidak mau memasang wajah terkejut. Haha, keponakan Nalan, saya tidak menyangka Anda akan datang secara pribadi. Kehadiranmu benar-benar mencerahkan semua klan Mo. Mengamati wanita muda berjubah bulan, senyum di wajah Mo Cheng berkembang. Dia mendekat karena alamatnya sangat penuh kasih sayang. Catatan, keponakan di sini adalah istilah sayang, mereka tidak berhubungan darah. Ini sebenarnya adalah murid pribadi pemimpin dari sekte awan berkabut, Nalan Yanran. Hei, tidak heran Mo Cheng ini begitu bersemangat. Orang tua ini kemungkinan akan memamerkan acara ini untuk entah berapa lama. Sepertinya sekte awan berkabut melihat klan Mo dengan semakin penting. Kali ini, bahkan pemimpin masa depan sekte awan berkabut telah bergegas. Setelah mengenali identitas wanita cantik berjubah bulan, semua orang di aula besar memiliki wajah iri saat mereka mendesah pelan. Sekte awan berkabut, makhluk besar yang berdiri di puncak Kekaisaran Magia, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tekanan yang besar, seperti puncak gunung yang tinggi yang terlalu tinggi untuk dijangkau, di hati kekuatan tingkat menengah ke bawah ini.
Kemampuan klan Mo untuk terikat dengan mereka telah menyebabkan mata cemburu orang yang tidak diketahui jumlahnya memerah. Tetua Mo Cheng terlalu sopan, Yanran hanya mengikuti perintah guru. Tatapan nalan Yanran menyapu sekali ke sekeliling bagian dalam aula. Dia melihat orang-orang ini termasuk pemimpin dari 70 hingga 80% kekuatan di wilayah timur. Perasaan yang tidak diketahui dan terkejut melintas di bagian dalam matanya yang cantik saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang tenang. Keponakan Yanran, Tetua Geye, silakan masuk. Setelah tertawa keras ke arah nalan Yanran dan Geye di belakangnya, Mo Cheng berbalik dan secara pribadi memimpin jalan. Dia memimpin mereka berdua sampai ke kursi pemimpin sebelum duduk di samping keduanya. Dia tertawa keras sambil terus berbicara dengan mereka berdua. Di aula besar yang bising, banyak tatapan yang tidak jelas berulang kali menyapu tubuh cantik nalan Yanran. Wanita ini yang dikatakan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas sekte awan berkabut di masa depan tidak diragukan lagi telah menjadi titik fokus aula besar. Kepala klan Ye Chong, di sisi lain memiliki wajah yang dipenuhi rasa iri saat dia menatap Mo Cheng yang dengan penuh kasih sayang bercakap-cakap dan tertawa dengan nalan Yanran. Beberapa saat kemudian, hatinya mendesah tak berdaya saat wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Meskipun dia ingin mempertebal kulitnya dan bergerak lebih dekat ke pemimpin sekte awan berkabut masa depan untuk mendekatkan hubungan mereka, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menimbang kedua status mereka. Dia mengangkat cangkir teh di sisinya dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Dalam hatinya, dia sudah memperhitungkan apakah dia harus berkolaborasi dengan klan Mo secepat mungkin untuk mencegah tiba-tiba dan benar-benar dihabisi oleh klan Mo, yang kekuatannya akan melonjak di masa depan. Ketika semua orang di aula memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka, dua sosok manusia berjubah hitam mendatangi semua orang. Mereka secara misterius muncul dan kaki mereka perlahan menginjak palang. Tatapan mereka menyapu aula, berhenti di nalan Yanran sejenak sebelum beralih ke Mo Cheng di samping. Apakah orang itu tetua pertama dari klan Mo, Mo Cheng, juga disebut Algojo Mo oleh orang-orang? Xiao Yan bertanya dengan samar saat tatapannya menyapu pria tua kurus berwajah tersenyum itu. Iya. Hai Bodong mengangguk sedikit. Dia membaliknya untuk menghadap Xiao Yan dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Hancurkan tempat itu? Menurut apa yang kamu katakan, pertama-tama kita akan memukul bajingan tua itu sampai dia terluka parah dan kemudian membiarkan mereka menyerahkan orang itu. Mo Cheng hampir seperti pilar yang tidak bisa jatuh di klan Mo. Oleh karena itu, saya pikir hidupnya harus memiliki nilai. Telapak tangan Xiao yang dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berbicara dengan dingin. Tatapannya seperti ular berbisa saat dia menatap Mo Cheng dengan saksama. Pria yang tidak beruntung. Dia benar-benar bertemu Xiao Yan, iblis ini, pada hari seperti itu. Mendengar ini, Hai Bodong menganggukkan kepalanya saat dia mengambil beberapa menit untuk diam-diam mengasihani Mo Cheng di bawah yang memerah karena sukses. Di aula besar, Mo Cheng akhirnya menghentikan percakapannya dan perlahan berdiri. Tatapannya melihat sekeliling pada kekuatan dari berbagai tempat di aula. Dia tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya. Seketika, suasana berisik perlahan mulai mereda. Banyak tatapan diarahkan padanya. Saya sangat bersyukur bahwa Anda semua dapat menghadiri perjamuan tulang-tulang tua saya ini. Saya pikir itu tertulis dengan jelas di kartu undangan yang Anda masing-masing miliki. Tujuan utama dari pertemuan kali ini adalah untuk membahas hal yang penting dengan semua orang. Melihat suasananya secara bertahap menjadi tenang, Mo Cheng tersenyum dan berkata, mendengar kata-kata Mo Cheng ini, telinga semua orang di aula segera menjadi vertikal. Baru-baru ini, setelah diskusi di dalam klan Mo kami bersiap untuk membentuk aliansi Mo. Aliansi ini bukanlah organisasi yang ketat. Itu hanya bermaksud untuk membiarkan beberapa kekuatan dengan hubungan yang baik berkumpul bersama dan kemudian bekerja sama untuk mendapatkan beberapa manfaat yang sangat baik bagi semua orang. Bagaimanapun, kekuatan satu orang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan beberapa klan. Selain itu, saya akan berjanji kepada semua orang di sini bahwa selama Anda bergabung dengan aliansi Mo, Anda akan menjadi sekutu klan Mo dan akan dapat menikmati jaringan informasi klan Mo dan bantuan pertempuran. Bagaimana menurut kalian semua? Jika Anda tertarik dengan Mo Alliance, kita semua bisa bekerja sama.
kata Mo Cheng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Mo Cheng, semua orang di aula memiliki ekspresi yang berbeda. Meskipun Mo Cheng mungkin mengatakan bahwa itu bukan organisasi yang ketat, jelas sekali mereka bergabung dengan apa yang disebut aliansi Mo ini, itu akan seperti simbol klan Mo dicap pada mereka. Mereka mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari klan Mo tapi ini tidak jauh berbeda dengan dimasukkan ke dalam klan Mo. Bagian dalam aula memasuki keheningan singkat. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada beberapa kekuatan lemah dan kecil yang mengatakan bahwa mereka bersedia bergabung dengan aliansi Mo satu demi satu. Ada banyak di antara mereka yang sudah memutuskan untuk bergantung pada klan Mo sebelum datang ke perayaan ini. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa kekuatan menengah yang takut pada klan Mo dan takut mereka akan masuk daftar hitam memilih untuk bergabung setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Duduk di kursi pemimpin, Nalan Yanran mengamati kekuatan yang terus mengalir ke klan Mo dan alisnya disatukan tanpa ada yang memperhatikan. Dia memiringkan kepalanya dengan lembut dan bertukar pandang dengan Geye. Makna yang tidak diketahui muncul di mata mereka. Mo Cheng, semua orang di aula memiliki ekspresi yang berbeda. Meskipun Mo Cheng mungkin mengatakan bahwa itu bukan organisasi yang ketat, jelas sekali mereka bergabung dengan apa yang disebut aliansi Mo ini, itu akan seperti simbol klan Mo dicap pada mereka. Mereka mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari klan Mo tapi ini tidak jauh. Dengan wajah penuh senyum, Mo Cheng memandangi kekuatan yang telah dipilih untuk bergabung. Meski jumlah mereka saat ini tidak terlalu besar, Mo Cheng tidak merasa cemas. Ini hanya rencana awalnya. Ketika klan Mo mulai menunjukkan kekuatannya di masa depan, dia percaya bahwa semua orang yang duduk di sini akan tahu bagaimana memilih. Tertawa agak bangga di dalam hatinya, Mo Cheng tersenyum dan berkata, meskipun Mo Alliance cukup longgar, masih membutuhkan orang yang bertanggung jawab. Secara alami, tetua pertama Mo Cheng paling cocok untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebelum Mo Cheng menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, ada suara menyanjung yang terdengar di aula. Ada juga sejumlah besar orang yang menggemakan pemikiran yang sama. Terima kasih semuanya atas kebaikan Anda. Aku yang dulu akan menjadi sedikit tidak sopan. Saya akan sementara waktu memimpin aliansi Mo ini. Tanpa peduli jika ada orang yang memiliki pandangan berlawanan, Mo Cheng melambaikan tangannya dan memutuskan dengan cara ini. Melihat Mo Cheng ini yang tampaknya mengarahkan dan berakting sendiri, beberapa orang di aula tidak bisa berkata-kata. Bukankah orang tua ini berkulit terlalu tebal? Maaf, tetua pertama Mo. Saya pikir untuk sementara waktu Anda tidak akan memiliki waktu untuk mengelola menjadi orang yang bertanggung jawab di aliansi Mo. Di aula yang sunyi, suara samar tiba-tiba terdengar tidak tepat. Anehnya jubah hitam melintas di tengah aula. Di bawah jubah hitam, sepasang mata gelap dan dingin melirik Mo Cheng yang memiliki ekspresi suram di platform tinggi. Bab 255 menghancurkan adegan. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba menarik semua pandangan. Setelah semua orang merasa agak tercengang, mereka segera menatap Mo Cheng, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Saat ini, semua orang berduka atas orang berjubah hitam di dalam hati mereka. Dengan Mo Cheng yang sangat khusus tentang reputasinya, menemukan kesalahannya di tempat dan kesempatan seperti itu tidak diragukan lagi menyentuh tabu. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Nalan Yanran dan Geye terkejut saat mereka bertukar pandang. Mereka telah mengenali orang berjubah hitam ini sebagai orang yang mereka temui di penginapan hari ini. Alis mereka terkatup rapat. Jelas, orang berjubah hitam misterius ini tidak datang dengan niat baik. Kamu siapa? Tatapan Mo Cheng dengan dingin dan gelap melirik orang berjubah hitam di bawah sebelum bertanya dengan suara yang dalam saat dia mengerutkan kening. Kamu harusnya Mo Cheng, bukan? Saya telah mencari Anda untuk menanyakan tentang beberapa hal. Suara yang dipancarkan di bawah jubah hitam itu mudah dan halus. Itu tidak mengalami perubahan karena ekspresi menggigit dari Mo Cheng. Hari ini adalah hari yang menggembirakan di klan Mo kami, bisakah kamu memberi kami waktu istirahat? Jika ada, kita bisa berdiskusi setelah jamuan makan selesai besok. Apakah itu baik? Mendengar suara pemuda itu, hati Mo Cheng menghela nafas lega. Tangannya yang keriput perlahan terulur dari lengan bajunya dan sedikit meringkuk. Jenis api liar dan badai douki diaglomerasi di sekitar telapak tangannya, memancarkan cahaya merah gelap,
menandai telapak tangannya dengan aneh. Mendengar kata-kata Mo Cheng yang berisi niat membunuh dingin yang kental, orang berjubah hitam itu bergetar sedikit. Orang di dalam tampak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian beberapa kata-kata sombong yang menyebabkan semua orang yang duduk benar-benar terpana dengan lembut disampaikan. Berikan wajahmu. Hak apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata ini? Klan Mo Anda mungkin cukup kuat di wilayah timur laut, tapi pada akhirnya, itu hanyalah seekor anjing dari sekte awan berkabut. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi membosankan. Banyak tatapan kaget dilemparkan ke orang berjubah hitam yang mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Apakah orang ini benar-benar berniat untuk membuat marah tukang daging yang pernah membantai pasukan bandit putar hitam, sampai darahnya mengalir seperti sungai? Di platform tinggi, wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah mendengar nada orang berjubah hitam itu. Sejak dia menjadi murid Sekte Awan Berkabut, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa menyebutkan Sekte Awan Berkabut dengan cara yang acuh tak acuh. Mo Cheng menatap tajam ke orang berjubah hitam di bawah. Wajah lamanya tampak sedikit buas. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit saat dia melambaikan telapak tangannya. Segera, pintu aula di sekitarnya ditendang. Puluhan orang kuat bersenjata lengkap dari klan Mo mengalir dengan niat membunuh saat mereka mengepung orang berjubah hitam itu. Sejak dulu aku menjadi tetua pertama dari klan Mo, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani datang ke klan Mo untuk mencari masalah. Nada Mo Cheng sangat tebal saat dia berkata. Jubah hitam sedikit terangkat dan Mo Cheng sepertinya bisa merasakan tatapan mengejek di bawah jubah hitam. Setelah kata-kata yang dipancarkan dari balik jubah hitam, niat membunuh yang bergulir di dalam hatinya akhirnya melampaui apa yang bisa dia tahan dan itu meningkat dengan berani. Berhentilah meletakkan kata-kata jahat yang membosankan itu. Anda tidak salah menebak. Hari ini, saya memang di sini untuk menghancurkan tempat itu. Kakek tua dari klan Mo. Kata-kata orang berjubah hitam membawa tawa lembut karena sekali lagi mengejutkan seluruh tempat. Bagus. Haha, anak nakal, kamu berani. Saat dia mengatupkan giginya dan tertawa keras, ki yang kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Mo Cheng. Pakaiannya membengkak karena suara, huhu. Segera, kursi dan meja di sekitarnya meledak dengan keras di bawah tekanan ki ini. Kekuatan orang tua ini semakin kuat. Merasakan ki yang menekan yang perlahan menyebar ke seluruh aula, kejutan melintas di mata Ge. Paman Ge, apakah kita perlu turun tangan? Nalan Yanran menatap ki yang berderak itu, memiringkan kepalanya dan bertanya dengan lembut pada Ge. Kita lihat saja. Orang berjubah hitam ini tidak sederhana. Klan Mo baru-baru ini terlalu sombong. Beberapa tetua di sekte sudah mulai tidak puas dengan Mo Cheng. Membiarkan Mo Cheng menghadapi kesulitan kali ini akan membuatnya sedikit menahan diri. Jika tidak, dia akan terus merasa bahwa kekaisaran Mama tidak lagi memiliki orang yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Merasakan kekuatan tekanan yang menyebar dari tubuh Mo Cheng, ekspresi para tamu di sekitarnya mulai berubah. Mereka tidak pernah melihat Mo Cheng berakting dalam beberapa tahun ini. Tidak disangka bahwa kekuatannya telah tumbuh begitu banyak. Sepertinya dia memiliki kekuatan setidaknya bintang 5 Do Uling, bukan? Hanya dalam waktu lebih dari 2 tahun, orang tua ini benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya sekitar 3 bintang. Dia benar-benar menakutkan. Semua orang saling berhadapan dan mendesah dalam hati mereka. Mengamati wajah tetua mereka sendiri yang dipenuhi dengan niat membunuh, orang-orang kuat di sekitar klan Mo. Semua memegang senjata mereka dengan erat. Mereka menatap orang berjubah hitam dengan wajah penuh dengan keganasan. Dou Qi mulai keluar dari tubuh mereka saat mereka bersiap untuk berkerumun ke depan kapan saja, memotong orang ini, yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya, menjadi tumpukan pasta daging. Alasan utama saya datang ke klan Mo adalah karena seseorang. Mengabaikan Ki Mo Cheng yang menggembung, orang berjubah hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara. Serahkan gadis kecil bernama King Lin yang telah kau tangkap dari kota Batu Pasir. Begitu kata-kata orang berjubah hitam itu diucapkan, wajah Mo Cheng tiba-tiba berubah drastis. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Dengan wajah sedingin tumpukan es, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara lembut. Bunuh dia.
Mengikuti perintah Mo Cheng, orang-orang kuat di sekitar klan Mo menjerit keras. Beberapa orang kuat dari kelas Do Uzi dengan cepat memanggil jubah Do Uki mereka dan memotong pisau besar di tangan mereka dengan kasar ke arah orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam berdiri di tempat dan tidak berusaha menghindar. Ketika 10 pisau besar lebih tajam itu hendak menusuk tubuhnya, api putih yang tebal tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menutupi dirinya. Ci! Di depan banyak tatapan terkejut, pisau besar tajam yang ditutupi Do Uki benar-benar berubah menjadi genangan cairan logam panas dengan suara, cici, dalam sekejap setelah bersentuhan dengan lapisan api putih tebal yang aneh itu. Setelah api putih tebal itu membakar pisau besar itu, beberapa gumpalan bibit api melompat keluar. Segera, bibit api menerkam ke tubuh beberapa orang yang tidak beruntung yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat itu, hanya suara teredam lembut yang bisa terdengar. Beberapa orang kuat dari klan Mo ini bahkan tidak mengeluarkan pekikan yang mengental sebelum mereka berubah menjadi sekelompok abu berwarna hitam yang menaburkan lantai. Mendesis. Pemandangan mengerikan dari beberapa orang kuat dari klan Mo segera menyebabkan suara menghirup udara dingin meletus menular. Banyak tatapan kaget menatap orang berjubah hitam yang berdiri diam. Saat mereka mengingat teror api putih yang tebal, kulit kepala semua orang mati rasa. Ini adalah api surgawi. Dia berteriak tanpa sadar saat dia menatap orang berjubah hitam dengan wajah dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah cantik Nalan Yanran agak suram. Dia menganggukkan dagunya yang indah perlahan saat matanya yang cantik menatap tajam ke orang berjubah hitam dan berkata, "Orang ini benar-benar kuat." Klan Mo benar-benar memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi kali ini. Di sisi lain, kepala klan Ye Chong, juga melompat kaget pada api putih tebal yang menakutkan itu. Segera setelah itu, bagaimanapun, kilatan sombong melintas di bagian dalam matanya. Jelas, dia merasa sangat segar pada klan Mo yang telah menyinggung orang yang begitu kuat. "Kamu siapa? Tampaknya klan Mo kami tidak menyinggung Anda, jadi mengapa Anda menemukan masalah dengan klan Mo kami? Kamu harus tahu bahwa di balik klan Mo kita." Api putih yang tebal juga menyebabkan hati Mo Cheng tenggelam secara tiba-tiba. Kegelisahan perlahan menyelimuti hatinya saat dia membuka mulut untuk memanggil dengan keras. "Hehe, di belakang klan Mo Anda adalah sektawan berkabut, kan? Namun, bahkan jika Yun Yun ada di sini hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu, Mo Cheng." Tawa dingin orang berjubah hitam itu memotong kata-kata Mo Cheng. Meskipun kata-katanya saat ini bahkan lebih sombong dari sebelumnya, tidak ada yang berani berpikir bahwa dia mengoceh dengan api putih tebal sebagai pencegah. "Serahkan King Lin. Jika tidak hari ini, saya akan mencuci klan Mo Anda dengan darah." Orang berjubah hitam itu perlahan maju selangkah. Kata-katanya yang lembut tiba-tiba memiliki niat membunuh yang keras. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu terlalu sombong? Anda dapat mempermalukan klan Mo saya tetapi tidak dapat ditoleransi bagi Anda untuk menodai sekte awan berkabut dan pemimpin sekte Yun Yun dengan kata-kata Anda." Merasakan niat membunuh dalam kata-kata orang berjubah hitam, Mo Cheng gemetar di dalam hatinya. Namun, dia masih menegangkan lehernya dan dengan benar memanggil. "Kamu benar-benar tahu bagaimana menjilat. Namun, saya telah mengatakan bahwa bahkan jika Yun Yun datang hari ini, itu tidak berguna." Orang berjubah hitam itu tertawa pelan. Langkah kakinya sekali lagi melangkah maju. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan ledakan energi dipancarkan dari bawah kakinya. Orang berjubah hitam itu langsung berubah menjadi bayangan berwarna hitam dan muncul di belakang Mo Cheng seolah-olah dia telah berteleportasi. "Jika kamu tidak menyerahkannya, maka mati." Di samping telinga Mo Cheng terdengar suara es lembut yang menyebabkan mata Mo Cheng tiba-tiba menyusut menjadi ukuran lubang tin. Monster seperti kecepatan ini telah menghasilkan rasa dingin yang muncul di hati Mo Cheng. Meskipun hatinya dingin, Mo Cheng dianggap orang kuat yang terkenal. Douki di tubuhnya segera mengalir dengan liar. Douki berwarna merah tua seperti sekumpulan api berwarna merah, menutupi tubuhnya sepenuhnya di dalamnya. Pada saat yang sama, telapak tangannya melengkung menjadi cakar dan kukunya yang agak tajam seperti cakar elang saat mereka dengan kasar meraih hati orang berjubah hitam itu. Mengamati tangan keriput yang meraih dengan keras, orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia mengencangkan tinjunya dan menghancurkan telapak tangannya sambil membawa kekuatan yang sangat ganas.
Segera, setelah suara, Kaaca, yang jelas, wajah Mo Cheng tiba-tiba menjadi putih dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras, membasahi pakaiannya. Tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan ganas itu dan menabrak tanah dengan keras. Setelah itu, dia diseret dengan bekas luka panjang yang panjangnya hampir 10 meter di lantai sebelum akhirnya berhenti perlahan. Hanya dalam satu pertukaran, orang kuat yang namanya mengguncang seluruh wilayah timur Kekaisaran Jiama sebenarnya dipukul secara sembarangan oleh orang berjubah hitam seolah-olah dia sedang memukul lalat. Adegan dramatis ini menyebabkan semua orang di aula tercengang. Meskipun semua orang sudah merasa bahwa kekuatan orang berjubah hitam itu luar biasa setelah serangannya sebelumnya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa individu yang luar biasa ini sebenarnya sekuat ini. Orang yang kuat setidaknya bintang 5 Do Uling tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Do Uang. Do Uang. Dengan wajah pucat, para petugas menyaksikan Mo Cheng yang hanya dalam beberapa menit berubah dari tetua pertama klan Mo yang luhur menjadi seorang lelaki tua dalam kesulitan. Dari bawah jubah hitam, suara acuh tak acuh dipancarkan. Serahkan orang itu. Kamu sekarang memprovokasi klan Mo dan sekte awan berkabut. Terhuyung-huyung saat dia berdiri, Mo Cheng mempertahankan ketangguhannya saat dia berkata. Pada saat ini, dia jelas menggunakan sekte awan berkabut untuk menimbulkan rasa takut pada orang misterius ini. Saya telah memberi Anda kesempatan. Mendesah agak kecewa, orang berjubah hitam itu mengangkat kakinya dengan lembut ke depan. Sekali lagi, dia dengan aneh melintas ke depan Mo Cheng. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan dengan erat memegang leher yang terakhir. Memiringkan kepalanya sedikit, dia berkata dengan suara gelap dan dingin. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka kamu bisa mati. Bersambung ke episode 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.